Aku tuh mau cerita ya, kejadian di diri aku sendiri. Ada ya yang namanya anak mantu itu sedendam itu sama mertuanya. Ada loh. Sama anaknya juga, maksudnya bukan sama anaknya ya, sama anaknya iya. Terus sama lakinya iya, dendam banget sampai aku mau nengok almarhum kakak nenek itu nggak boleh. Benar-benar karena dia benar-benar gak suka, katanya bilang aku nggak diurusin lah, beginilah, beginilah. Satu, kalau emang kita kayak dengar dari omongan tetangga, tetangga gak suka pasti memojokkan, itu jangan percaya. Dua, lagi ya pula misalnya aku nggak diurusin juga udah dirawat loh sampai gede, sampai umur 7 tahun dari usia 7 bulan coba. Terus bilangnya aku nggak disusuin, lama aku ngirim uang aja ke nenekku, enggak coba. Ya nggak apa-apa lah, nggak disusuin juga, yang penting dirawat menurutku. Tapi beda lagi. Terus aku dulu karena masih kecil, aku ya masih ngikutin mamaku. Sebenarnya aku ngerasa banget bersalah sama kakek nenekku. Tapi sekarang mereka udah almarhum, aku nggak pernah lihat kuburannya, belum berdarah karena dulu tuh kalau berdarah nggak dibolehin sama mamaku. Dibolehin ngeliat kuburannya mereka. Karena sedendam itu, dendam itu sebenarnya nggak baik. Meskipun dia almarhum nenekku pernah salah sama mamaku, ya dimaafin aja. Mungkin meski yang ngerasa di hati, meski udah memaafkan di mulut tapi di hati masih mangkel, ya udah, nggak boleh jahat. Apalagi kan ada anak-anaknya gitu, dari bapakku dapat anak 6, coba hampir setelosin kan. Masa iya sedendam itu? Orang aku aja ya sama orang yang nggak suka nggak dendam loh, aku nggak dendam, cuma aku kadang-kadang mengenang. Terus aku itu sifatnya bukan dendam, kalau misalnya diceritain itu kayak rasanya sedih, cuma kayak pengen ngebales tapi sedih, gimana sih kayak gitu loh pokoknya rasanya, ada sedih-sedihnya. Apalagi kan sesama umat muslim ya, sebenarnya nggak boleh saling membenci, kita itu harus saling mencintai satu sama lain. Wajar kalau kita minta maaf sama orang terus tapi hati kita itu belum sepenuhnya ikhlas, yang penting mulutnya minta maaf dan udah lupakan masa lalu. Apalagi punya anak-anak kan, gak usah diungkit-ungkit terus, capek. Mamaku emang sifatnya kayak gitu, ternyata kamu tahu nggak guys, bukan mamaku doang, ada sebelahnya, dekat aku lagi, dekat banget sama aku. Cuma aku kan orangnya pengen aja diem, ngapain dibahas, aku bilang. Cuma kan ini konten ya, jadinya aku bahas aja ya biar orang tahu, biar meledak. Ada loh sebelahku aja kayak gitu, buat anak perhitungan dan lain-lain. Sebenarnya nggak boleh, kita itu harus saling memaafkan. Makanya aku akan meluruskan semuanya agar semuanya baik-baik aja. Nggak boleh ada dendam ya, meskipun kita nggak suka itu harus saling memaafkan. Meskipun mulutnya berbicara ini monyongnya, ngomong maaf terus hatinya nggak apa-apa. Banyak-banyak istighfar aja, suatu saat pasti hatinya tergerak langsung. Oh iya, dia meskipun sering salah, pernah salah, tapi dia ada kebaikannya gitu. Dari dialah aku dapat anaknya gitu. Terus dari restu dialah aku mempunyai anak sampai 6, hampir selosin gitu kan. Terus kayak barang-barang kemewahan harta itu jangan diungkit. Aku sama suamiku aja nggak ada harta gunung gini, nggak pernah aku reang soal harta, soal uang nafkah apa segala macem. Gak sih, buat apa itu? Orang aku mati atau suamiku mati, harta nggak bakal dibawa ke kuburan kok. Yang ngurusin kita kan, maaf, yang ngurusin kita kan bukan yang mati, tapi yang masih hidup. Nah, dia yang ngurusin kita. Jadi kita nggak usah repot-repot tentang harta. Kalau mamaku kan dibahas terus ya, sama usah nikah, uang dikasih uang banyak sama almarhum kakak nenekku, terus beras dikasih, apa dikasih, giliran sama aku gini-gini. Tapi kan dikasih anak kan, rezeki loh itu anak. Mending harta apa anak? Kalau aku sih anak. Aku nggak butuh harta, aku butuhnya anak sama suami, udah. Terus yang lain butuh nggak terlalu, bodo amat. Kalau aku gitu, nggak butuh harta, aku butuhnya suami, anak, kita hidup damai.
Dan buat untuk harta kita berjuang bersama. Terus kenapa sekarang aku pengangguran, gak berjuang bersama, gak sesuai omongan mulutku ini? Satu, usiaku masih 16 tahun, aku belum bisa kerja. Dua, aku gak mau kerja jadi ART, banyak traumanya jadi ART. Digoblok-goblokin orang, diomelin orang, difitnah temen, segala macam. Bosku yang baik ya, yang kemarin pas yang di Bekasi itu baik. Yang pas 2025, 24, pas 2024. Dia baik. Yang di Bekasi itu 2025 lah, bukan 24. Tapi ya karena aku kejadian, jadinya aku memutuskan untuk resign. Begitu. Aku itu pengennya ya sekarang itu kalau misalnya punya modal pengen buka usaha kecil-kecilan, tapi aku lagi di affiliate di TikTok affiliate. Terus aku juga mau pengen jadi konten kreator sukses. Doain ya guys, kalau aku sukses bismillahirrahmanirrahim, aku nggak bakal sombong kok. Aku ingat kalian yang suka mampir videoku, yang suka dengerin aku cerita, aku akan mengingat kalian yang baik. Terus yang jahat inget gak? Tetap aku ingat, tapi nggak bakal aku balas kejahatannya. Paling ku kenang di dalam hati kebaikannya, bukan kejahatannya. Nggak boleh kita mengenang kejahatannya. Sebagai umat muslim, kita kembali lagi, sebagai umat muslim itu harus saling menyayangi, mencintai. Tidak boleh bermusuhan, omong kotor atau mengungkit-ngungkit yang udah nggak ada, karena diungkit pun nggak bakal balik lagi. Ngerti nggak? Contohnya gini, dulu suamiku ganteng, muda, kurus, tinggi dan bla 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 kayak artis Korea misal. Terus ketemu aku udah kayak gini, apakah aku bisa ngungkit? Enggak lah, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Tuhan mempertemukan kita karena emang kita itu pasangan yang pas, serasi itu ya kan. Meski beda usia, kita itu pasangan yang cocok, yang Tuhan itu udah rancangkan dari sebelum kita ada di rahim mama. Tuhan udah ngasih jodohnya dia. Ya udahlah, bye, sampai di sini aja. Bye.